Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Fitri dengan nomor induk mahasiswa 1902090027. Jadi, kami berasal dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Montessori. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang sejarah Montessori dan prinsip utama Montessori serta karakteristik program lingkungan yang disiapkan. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah Montessori terlebih dahulu. Jadi Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1870 di Zaira, Ravel di Italia. Beliau adalah seorang yang luar biasa dalam segala hal yang mengatasi kesulitan besar untuk menjadi salah seorang wanita pertama di Italia. Jadi bakatnya pertama dipertajam oleh studinya di bidang antropologi pada tahun 1913. Dia juga pernah bekerja di Entrepreneur School ataupun yang sering disebut dengan anak cacat di negara Roma pada tahun 1992. Jadi pada tahun 1907 ia diminta membuat program pengasuhan bagi anak-anak yang sering disebut juga rumah anak-anak. Jadi pada tahun 1910 sampai 1920 metodenya sangat diminati atau bisa dikatakan dengan pameran dunia. Pada tahun 1950 pendidikan Montessori terlupakan kondisinya karena terjadi akibat orang tua pada masa itu menganggap bahwa anak-anak lebih baik dididik atau diasuh di rumah saja. Jadi yang kedua itu ada prinsip utama Montessori. Jadi prinsip utamanya yaitu hal yang pertama mungkin dilihat adalah pengelompokan bauran, biasanya usia 3, 4, dan 5 tahun digabungkan sebagai pula dengan 6, 7, dan 8 tahun dan seterusnya. Yang terakhir yaitu tentang karakteristik program lingkungan yang disiapkan, jadi tahun dan seterusnya. Yang terakhir yaitu tentang karakteristik program lingkungan yang disiapkan, jadi lingkungan pembelajaran Montessori yang sudah disiapkan bersifat fisik dan psikologis. Jadi lingkungan fisik dibuat agar berurutan dengan sesuai ukuran anak-anak, menarik dari segi estetiknya, dan selaras dalam hal visual. Jadi meskipun lingkungan ini disiapkan dengan seksama sebelum anak-anak mulai sekolah, lingkungan ini secara konstan disaring dan disesuaikan agar sejalan dengan kebutuhan dan minat setiap kelompok tertentu yang berkelanjutan. Jadi guru secara teratur menyiapkan kembali atau menyesuaikan lingkungannya berdasarkan pengamatan dan pada minat dan kebutuhan anak-anak. Jadi menurut Lirard pada tahun 1972 menggarisbawahi ada 6 komponen penting dalam mempersiapkan lingkungan pembelajaran Montessori, yaitu yang pertama ada kebebasan. Jadi di mana kebebasan itu diperlukan agar anak bisa memilih apa yang paling berguna dan paling menarik dalam berbagai hal dari sebuah materi dan pengalaman yang ditawarkan. Yang kedua itu ada struktur dan urutan. Pengaturan eksternal lingkungan harus meniru dan meningkatkan urutan internal yang terjadi dalam diri anak. Yang ketiga itu ada kenyataan dan alam. Montessori merasa bahwa alam harus menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran karena anak secara alami tertarik pada dunia yang alami dan urutan yang menjadi sifatnya. Misalnya ada tanaman, hewan, dan kebun kecil yang dirawat oleh anak-anak adalah hal yang
standar dalam banyak kelas Montessori. Yang keempat itu ada keindahan dan atmosfer. Jadi lingkungan harus lebih bersih, menarik dan dirawat dengan baik. Lingkungan harus berwarna-warni untuk menarik minat anak. Jadi pada keindahan dan atmosfer juga mendorong respon positif dan spontan pada kehidupan anak-anak. Jadi yang kelima dan keenam tentang materi pembelajaran Montessori akan dibahas oleh teman saya yang bernama Rushda. Saya Rusda, saya akan melanjutkan pematerian yang kedua tentang materi pembelajaran Montessori. Tugas yang terlihat mudah ini merujuk pada materi dinetik Montessori yang umumnya berhubungan dengan metode Montessori. Adanya materi dalam praktik membedakan sebuah lingkungan pembelajaran sebagai Montessori. Namun yang membedakannya bukan materinya, tetapi prinsip desain mereka yang menjadikan semua materi tersebut berupa komponen yang dibutuhkan walaupun belum mencukupi oleh lingkungan Montessori. Menurut Grazzini, Montessori memandang perkembangan sebagai serangkaian kelahiran atau periode penguatan komponen ini, di mana setiap komponen memunculkan minat dan keterampilan baru. Montessori mencatat bahwa satu masa peka akan urutan terbentuk sejak lahir, namun memuncak pada usia 2 hingga 4 tahun. Pikirannya yang menyerap seperti yang diungkapkan oleh Montessori, kesan-kesan yang tidak hanya memasuki pikiran anak, namun semua kesan ini membentuk pikirannya anak, membentuknya otot mentalnya sendiri, menggunakan ini untuk apa yang ia ditemukan dalam dunia tentang dirinya. Kami membedakan jenis mentalitas seperti ini sebagai pikiran yang menyerap. Kebahasaan. Dalam pandangan Montessori, tujuan alami anak adalah kemandirian pada variasi aku bisa melakukan sendiri. Kualitas kebebasan dalam sebuah kelas Montessori tergantung pada perkembangan fokus dan disiplinnya diri ini. Menurut Montessori, salah satu hal di secara logis tidak bisa terjadi tanpa hal yang lainnya. Struktur dalam urutan. Struktur dalam bentuk di kelas Montessori mulai dari siklus kegiatan rutin setiap hari hingga menemukan satu materi di lokasi yang diharapkan, hingga di materi pembelajaran dibuat dengan sesama dan kedukungan aturan dasar atau kebebasan yang mengatur perilaku semua anak, kenyataan dan alam. Karena sifat pikiran anak yang menyerap, Montessori merasa bahwa materi yang berada di tengah anak harus berkualitas estetik dan harus benar-benar mewakili dunia nyata. Bidang kurikulum. Lingkungan pembelajaran Montessori bagi anak-anak 3 hingga 6 tahun umumnya dibagi dalam 4 bidang dasarnya. Kehidupan kreatif, artinya kehidupan sehari-hari berdasarkan indera materi yang berfokus pada satu indera atau lebih, bahasa dan matematik. Selain itu, musik, kesenian, gerakan, dan drama juga disertakan dalam kurikulum. Armada Montessori Prestige pada tahun 1994. Peran guru. Peran guru adalah menghormati anak, menghargai perkembangan setiap anak, dan melindungi dorongan hati alami anak atau dorongan untuk membentukkan kepribadiannya sendiri. Koskonon dan Werkhoff pada tahun 2003. Tujuan ini Montessori
menyadari bahwa kerangka berpikir baru atau contoh peran guru harus dibuat Montessori pada tahun 1964. Sekolah dan guru harus memberikan kebebasan dalam lingkungan yang telah disiapkan jika ingin meraih tujuan jenis pendidikan baru ini.